There are so many kinds of curses that we have to endure. There are curses of divorce, curses for not marrying, not being able to have children, curses of disease, and etc. It's gonna be inexhaustible subject, and it will never run out of talking about curses. There are curses that are created because of the mistake of our ancestors, and there are curses that people make when our life journey in the world is in progress. Exodus 34 chapter 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third to the fourth generations. Have you ever noticed in your life why in your family none of my siblings have offspring? Or when you go to the doctor and doctor asks you, if you have in your family has diabetes, the point of the doctor's words is, do you have curse? I bet the curse of getting married and divorced, and if I have relationship with man, I will definitely broke up, and I get tired because it's too often. And I remember a few years ago, I asked God, and I said, God, what happened with me? In my spirituality, I'm good, but in have a relationship with a man, I'm always broke up. So this is make me confusing, and the most man wanted me is a witches, and this is also the curse. And even a famous pastor pray for you if that curse that you bear has not been lifted by God, then it won't disappear. And making worse if not repent, because God never deny his words. I also just understood this when I heard God's voice in the month of May, that God had lifted my curse about getting married. And you know, my brother and sister, if you are chosen, God sure he lifts every curse that hinders us from growing in him. And also, the people with high witchcraft can bring curses in your life. For example, my former boss, and this is queen of the witch. It's so evil. She want to she just sent me for what she want to make me, breast cancer, and on Tuesday, and she want to kill me. Also, this is a little sister, and these people is so evil in my life. And you know, no matter black magic was over and over sent to me, if still God protect me, I'm gonna still okay. I just feel so sorry about your soul. If you don't want to repent and still worship idol, it's going to hell, and hell is real. Bad behavior will definitely be uncovered like a durian fruit that even in the store we'll still be able to smell it. Anyway,
if you want to find a job and then you already deal with a coal company, then your soul already trapped. They bind you, become a slave. You may got everything in this world, all materialistic thing, but you can't reach God's destiny in your life. Also, your life in your boss hands. It means life and death in their hands. It's like a toys. Because the black magic can hurt anyone. Power is money and money is idol. Absolutely far from God, and you gonna worship idol, and difficult to get out because you already sell your soul to devil. Now I understand why some of rich people can't not go to heaven, because their souls already sell to devil. I remember when I working and I want to resign, I always come to God's house. And when I praying until in the midnight, I saw in my vision the big snake wrap me. And then they wrap me, and then after that, when I worship God, until the snake gone, and then I feel like I got liberation, and I feel good, and then I can decide. And then the next day I come to my office, and then I got resigns. If not God do it, you can release from the evil one. There is something you need to know, my brother and sister. When you believe in God, that core is not immediately revoked. There is such process thing there we will continue to be sanctified through the process, and when God's mercy comes, He will lift the curse. God works according to His good will. Therefore, don't give up, my brother and sister. And I always want to remind you, because God always good, and there's none, it's our God, Jesus Christ. Banyak sekali macam kutuk yang harus kita tanggung. Ada kutuk perceraian, ada kutuk tidak bisa menikah, ada kutuk tidak bisa mempunyai anak, ada kutuk sakit penyakit, macam-macam ya. Nah, tidak ada habisnya untuk membicarakan kutuk ini. Nah, karena kutuk itu turun-temurun dari nenek moyang kita, karena tidak ada penyelesaiannya ya. Kita nggak mau datang sama Tuhan, kita nggak mau pemberesan sama Tuhan, makanya itu turun dan sampai nggak ada penyelesaiannya. Ditambah lagi kutuk yang sepanjang kita hidup, ada orang-orang yang jahat yang memberikan kutuk itu kepada kita. Jadi tidak ada habisnya. Nah, saya akan bacakan di Exodus, di Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, pernahkah Anda berasa di keluarga Anda, di keluarga saya tuh kok nggak ada yang punya anak ya? Atau Anda ke dokter, dia menanyakan apakah di keluarga Anda ada yang sakit penyakit diabetes atau penyakit blood pressure atau ya dan sebagainya. Dan
eh, itu tandanya dokter menanyakan apakah ada kutuk di keluarga Anda, ya saudara-saudara. Nah, saya juga menanggung kutuk kawin cerai ya. Dan setiap mau menjalin suatu hubungan dengan seseorang pasti putus. Dan sampai saya bilang, Tuhan udah capek. Tuhan kan panggil saya untuk melayani. Tapi ini kan jadi batu sandungan nanti kalau punya pacar putus. Saya kan orangnya bukan yang pecicilan, bukan yang gila cari cowok atau gimana ya. Tapi ini wits, dan kebanyakan itu mantan aku tuh wits gitu, penyihir, dan itu adalah sebuah kutuk juga gitu. Nah ini jadi dia yang kayak orang-orang ini, yang mantan ini yang mau kan. Sampai aku bilang, Tuhan udah capek aku tuh bagus di spiritual. Tuhan tuh kasih aku banyak gitu yang dititipkan. Tapi kok ini dalam suatu hubungan gini sampai hopeless gitu loh saudara-saudara. Aduh Tuhan udahlah, ini bikin aku down, males untuk pelayanan ya. Jadi dan saya ingat gitu, saya tanya ini udah berapa tahun yang lalu, udah lama gitu. Terus saya tuh masuk di dalam doa penyembahan di bulan Mei gini, dan saya dengar suara Tuhan tuh mengangkat kutuk kawin cerai kayak gitu. Dan saya kayak, Father, ini semua tuh karena grace Tuhan gitu. Saya langsung nangis dan saya mengucap syukur. Jadi kutuk itu nggak langsung Tuhan ambil, ada proses gitu. Kalau Tuhan mencabut setiap kutuk di dalam kita itu karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, karena Tuhan benar-benar memanggil kita untuk memberitakan firman-Nya gitu. Dan setiap kutuk kalau tidak dilepaskan dari Tuhan itu akan menghalangi kita untuk bertumbuh, menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan ya. Karena itu yang saya rasakan. Nah, di sambil berjalannya juga sambil berjalannya juga kehidupan, ada kutuk juga yang orang-orang besar ini bisa memberikan kutuk kepada kita, seperti orang-orang kaya gitu ya. Nah, saya ingat seperti mantan bos saya, dan dia juga ini ratu penyihir ini kirimin saya ilmu ya kemarin ya, mau membuat saya sakit cancer ya. Bahkan juga adiknya itu yang paling bungsu tuh jahat banget ya. Tapi saya tuh cuman tetap benci cuman dengan kelakuannya. Walaupun ini semua penyihir-penyihir ini mau berbuat jahat kepada saya, tapi kalau Tuhan masih melindungi, saya akan tetap memberitakan kebenaran, karena ini adalah kebenaran. Ya, dan makanya kalau Anda mencari sebuah pekerjaan dan Anda masuk di dalam pekerjaan yang mempunyai company ini adalah company okul, company penyembahan berhala ya, maka Anda akan sudah menjual jiwa Anda. Anda mungkin mendapat segala sesuatu yang di dunia ini ya materialistis, tapi Anda tidak akan mendapat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup Anda, karena jiwa Anda sudah terikat. Walaupun Anda pakai kalung salib, Anda ke gereja, Anda nggak ngerti apa-apa, karena otak Anda itu cuman penyembahan berhala, worship idol, cari untuk, memang udah didesain diri Anda itu untuk mencari kuasa gelap aja untuk hidup Anda, dan Anda percaya itu. Ya. Dan inilah kuasa dari penyembahan berhala ya. Dan Anda
bisa sendiri di saling company itu ya saling serang gitu. Bahkan juga mungkin ya kalau Anda nggak tahu apa-apa, hidup Anda itu di tangan bos Anda. Karena kuasa gelap ini jahat. Kamu sedikit nggak disenengin sama bos, nih panggil, suruh dia bunuh dengan apa? Kuasa gelap. Jahat, saudara-saudara. Anda nggak tahu dunia spiritual. Gitu ya. Makanya dekatlah bersama dengan Tuhan. Maka Anda akan bisa gitu diproteksi betul-betul. Nah, saudara-saudara ya, saya ingat ketika saya mau mengundurkan diri dari sebuah company yang besar, saya itu selalu pergi ke doa sampai tengah malam di Sentul ya. Saya pergi doa, saya pergi ke rumah doa, saya memang nggak menyerah. Saya cari Tuhan terus. Dan saya lihat di tengah malam saya terus cari Tuhan di rumah doa ini. Saya melihat ular besar sekali melilit saya itu terlepas. Dan pada waktu saya terlepas, saya merasa sukacita. Dan saya besoknya itu saya memberanikan diri untuk resign. Tidak gampang saudara-saudara. Kalau Anda diikat dengan kuasa gelap, tidak gampang untuk keluar kalau bukan Tuhan yang membebaskan Anda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Anda perlu tahu, tidak langsung setiap kutuk itu akan dicabut kalau kita sudah ada di dalam Tuhan. Ada namanya proses. Dan saya tidak henti-hentinya mau untuk memberitahu Anda. Jangan pernah menyerah. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan karena ada hari esok kalau kita cari Tuhan. Karena ada harapan kalau kita cari Tuhan. Oke, my brother and sister. Take care. God bless you.